Jepang ini terdepresiasi terus nilainya terhadap US dollar. Dan kalau kita lihat terhadap rupiah sama ya. Kok rupiah jadi terhadap Japanese yen menjadi relatif lebih kuat gitu kan. Eh Japanese yen ini melemah terus. Kenapa? Nah, kenapanya nggak bisa kita ceritakan di tahun ini aja. Tetapi sebenarnya ini adalah buah dari apa yang sempat dikerjakan oleh almarhum Abe. Abenomics. Nah, Abenomics ini ngapain sih dia? Ini jadi Jepang itu sudah lama kehilangan firepower, dorongan ekonomi. Ya, semenjak tahun 90-an itu sudah mengalami the lost decade. Bahkan kalau di textbook makroekonomi itu bahkan sudah terjebak pada uh, periode atau konteks yang disebut sebagai liquidity trap, gitu ya. Liquidity trap. Ini adalah bukti ya atau cerita mengenai Jepang yang kehilangan firepower-nya. Loh, kenapa bisa begitu? Dulu kan Jepang hebat sekali. Ya, Jepang dulu tahun 1960 1970. Ada yang terkenal dulu namanya adalah Akamatsu Flying Geese Model. Akamatsu Flying Geese Model ini yang kemudian membuat patronase Amerika Serikat ya, dominasinya terutama di sektor industri, itu juga dengan Jerman itu mulai teralihkan, mulai uh, dekonsentrasi. Ya, awalnya kita melihat bahwa industri-industri itu terpusat dari negara-negara barat ya, tapi kemudian mulai tahun 1960 1970-an itu mulai muncul Jepang gitu ya. Bahkan sebelumnya sebenarnya kalau di era perang dunia itu juga sebenarnya kan Jepang sudah mulai kelihatan sebagai the new superpower ketika 1905 itu menenggelamkan armada Rusia. Itu adalah kali pertama uh, Asia berhasil melawan Eropa atau mengalahkan Eropa. Tetapi selepas itu kita melihat bahwa Jepang ya jatuh gitu ya. Tapi di sisi yang lain mampu bangkit kembali dengan model-model industrinya yang sangat kuat. Salah satunya juga ditopang oleh model yang disebut sebagai Akamatsu Flying Geese Model. Apa itu Akamatsu Flying Geese Model? Nah, sebelum kita ke sana, ini saya balik lagi. Jadi saya cerita bukan bolak-balik sejarah ya. Pada awal tahun 1930, 1940-an, bahkan setelah Perang Dunia, itu yang menjadi raja otomotif dunia, salah satunya adalah Ford. Maka dulu dikenal sebagai Ford Model. Nah, Ford Model ini apa sih? Ford Model ini, jadi dia membuat industri, ya, membuat mobil gitu ya, into a large integrated factory. Jadi dari hulu ke hilir itu di satu negara bahkan satu area. Ya. Nah, tapi over the time ternyata ini suatu hal yang sangat tidak efisien. Ya. Seiring dengan meningkatnya produktivitas, ongkos tenaga kerja meningkat dan seterusnya, maka harus dialihkan. Ada fragmentasi produksi. Nah, ini juga kemudian lebih banyak terakselerasi sekitar tahun 1960-an, ya, tahun 1969. Karena itu adalah eranya revolusi industri ketiga. Nah, kalau kita bicara era revolusi industri, dari revolusi industri pertama dan kedua, ini kemudian membangkitkan perekonomian barat terutama. Terus dari situ kita mengenal bahwa produksi itu sangat efisien ya di awal-awal karena perkembangan teknologi akibat dari revolusi industri, tetapi produksi sebagian besar hanya didominasi oleh negara-negara barat. Tetapi mulai revolusi industri ketiga, ya, aktivitas produksi sudah mulai terdekonsentrasi. Sebelumnya adalah produksi dilakukan barat, konsumsi dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk kita di Asia. Tapi kemudian berubah seiring dengan majunya teknologi, bahkan di tahun-tahun itu perkembangan Jepang itu sangat masif ya, industri sebagai akibat juga dari adanya spillover effect dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat mulai kemudian membagi-bagi basis produksinya, ya, juga membagi-bagi juga dengan Jepang salah satu. Nah, karena efek spillover effect itu dan juga kemudian push dari Japanese
spirit Japanese production network, muncullah Akamatsu Flying Geese model. Dan bahkan di tahun 1970-an industri chip Jepang itu mulai ditakuti oleh IBM bahkan waktu itu juga sempat disebut dalam bukunya Andrew Grove, Only the Paranoid Survive, ya, bagaimana kejar mengejar antara IBM dengan superkonduktor dari Japanese industry itu waktu itu di tahun-tahun 70 80-an. Nah, berkembanglah kemudian Akamatsu Flying Geese model sebagai bagian dari limpahan jaringan rantai produksi dari Amerika Serikat, dan kemudian dari situ kita juga melihat bahwa Jepang dengan Flying Geese modelnya ini juga mengajak negara-negara lain di Asia. Jadi kenapa disebut Flying Geese model? Kenapa? Karena ibaratnya angsa terbang. Itu angsa terbang kalau kita lihat ya, kita perhatikan terbang itu ada pemimpinnya gitu kan, dan berombongan seperti huruf V. Nah, ada yang pangsa pemimpin, ada second tier, ada third tier, dan seterusnya. Begitulah kemudian jaringan rantai produksi dibangun oleh Jepang, dan kemudian mulai baik China, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan negara-negara Asia lain itu menjadi second tier dan third tier-nya dari Akamatsu Flying Geese model. Dan ini mampu kemudian membuat Jepang dikdaya. Nah, kalau pernah lihat film Back to the Future yang ketiga. Nah, ini yang ketiga kalau nggak salah ya. Back to the Future yang ketiga. Waktu itu profesor ketemu Marty. Si doknya ketemu Marty. Dan kemudian dia melihat di gudangnya, ini Back to the Future kedua ya, sorry. Ini tahun 1955 ya, kalau nggak salah. Ini Back to the Future kedua. Back to the Future kedua apa ketiga ya, pas dia di tempat intinya adalah setting ceritanya di tahun 1955. Ini Doc di tahun 1955, dia persepsinya terhadap teknologi itu adalah kondisi tahun 1955, dia ngomong sama Marty. Lah, pantas aja kan pas dia lihat nih DeLorean itu, lah pantas aja mesinnya dari Jepang, mogok gitu kan. Dok, gitu kata Marty. Di tahun 1980, kan karena Marty berasal dari tahun 1980, hadir tahun 1955. Si Marty bilang gini, Dok, di tahun 1980 itu otomotif Jepang itu bahkan di atas Amerika, gitu kan. Oh gitu ya. Nah, karena dia perspektif 1955, di mana waktu itu yang berkembang adalah Ford. Nah, itu masuk ke wilayah subliminalnya film-film Hollywood, bahwa ya memang ya, Japanese otomotif, Japanese electronics adalah yang top, karena itu adalah merupakan bagian dari limpahan Akamatsu Flying Geese model. Bergerak terus sampai tahun 1990, di mana ongkos produksi. Nah, ini Jepang juga sudah mulai mengalami apa yang dialami oleh Amerika Serikat. Cuma masalahnya Amerika Serikat mampu terus berinovasi, Jepang enggak. Ya. Jepang itu stuck karena memang ada depopulasi pertama. Yang kedua ada konteks inovasi yang tertahan. Sehingga mulai tahun 1990-an udah mulai kelihatan Jepang mulai menurun. Mulai kemudian digantikan oleh negara-negara yang di bawahnya. Termasuk China yang mulai muncul karena dia dapat spillover effect dari Japanese Production Network. Bisa baca nih papernya dari Johnson Kiyosaki tahun 2001 atau Fukunari Kimura tahun 2011. Ya. Peluang kirang fiber turun dan jadilah the lost decade. Bahkan di bukunya di Andrew Grove ini diceritakan mengenai Japanese company ini. Kenapa mereka kok kehilangan touch-nya, bahkan mulai disaingi oleh, kalau waktu itu tahun 1990-an mulai disaingi oleh Korea, dan kita sekarang melihat sudah mulai disaingi juga oleh China, gitu kan, terutama di sektor elektronik. Mobil juga sebentar lagi nanti hilang nih Jepang nih kalau misalnya nggak segera berinovasi, ya, karena kan sekarang udah zamannya electric vehicle. Nah, kenapa sih kehilangan itu? Karena, nah ini si Andrew Grove, dia kan mantan petinggi IBM juga, almarhum, dia juga ngajar di Stanford. Dia bilang begini, most of Japanese companies itu agak kurang melihat faktor-faktor sinyal-sinyal gitu ya di luar. Kalau menurut saya si Jepang sebagai Galapagos, jadi kura-kura di Pulau Galapagos. Dia besar,
tetapi dia tidak melihat keluar, sangat inward looking. Sehingga dia merasa apa yang kita lakukan ini udah yang terbaik. Padahal ekosistem di tempat-tempat lain di sekelilingnya itu sudah banyak berubah, gitu ya. Nah, kalau si Andrew Grove secara micro management bahkan menulisnya, ini Jepang nih, misalnya ada level manager bawah, ngelapor ke atasannya. Yang atasannya bilang, udahlah nggak usah kasih tahu yang di atas. Repot, udah kita urus aja sendiri. Akhirnya apa? Yang atasnya nggak bisa tahu apa yang ada di bawah. Dan sistem birokrasi berjenjang. Sehingga apa? Inovasi nggak jalan. Itu kata Andrew Grove. Ibaratnya kalau di bukunya Homer, itu ada peristiwa yang dinamakan peristiwa kuda Troya. Waktu itu Raja Priam punya cenayang namanya Cassandra. Cassandra ini dia bilang dia cenayang gitu kan, dia lapor ke raja. Raja, ini nanti akan ada peristiwa yang akan meruntuhkan kerajaan kita, gitu kan. Raja bilang, tahu apa kamu? Saya lebih tahu ya cara mengelola kerajaan ini daripada kamu. Akhirnya kita tahu kerajaan itu akhirnya habis, gitu. Itulah kemudian Jepang sekarang. Nah, terus kemudian Abenomics sadar, AB sadar, ini tidak bisa dibiarkan, gitu ya. Dia sudah kemudian melihat mungkin ya faktor-faktor yang membuat Jepang terpuruk, dan pada akhirnya tahun 2012 keluarlah Abenomics. Nah, nomics ini sebenarnya juga banyak diinspirasi oleh salah satu yang paling terkenal adalah Reaganomics. Dalam konteks dia memperbaiki struktur ekonomi negara yang bersangkutan, gitu. Nah, Reaganomics ini kalau dulu pidatonya di tahun 1981 di pidato inaugurasinya dia bilang mengenai banyak hal sih sebenarnya, tapi ada satu yang menjadi kutipan yang sangat menarik. Jadi bilang begini, you cannot find the solution. You cannot find the solution from the government because the government is the problem, kata Reagan. Nah, itu yang kemudian memantik liberalisasi besar-besaran di Amerika pada saat itu, mengurangi partisipasi negara, dan kemudian melecutkan sektor swasta. Dan kita lihat sekarang banyak orang-orang kaya itu justru berasal dari Amerika Serikat. Nah, tapi ya meskipun ada nomics ya, tapi ini suatu hal yang berbeda. Ya, pendekatan yang berbeda. Karena biar bagaimanapun, AB adalah orang sayap kanan, ultranasionalis. Nah, banyak yang juga menjuluki media barat, banyak yang menjuluki AB ini sebagai mini Trump. Karena Trump ini juga seorang yang ultranasionalis. Tapi bedanya mungkin Trump itu nggak punya otak, AB otaknya ada lah, gitu ya. Nah, jadi muncullah Abenomics. Karena kalau kita bicara mengenai sayap kanan, seharusnya ya, kalau kita bicara sayap kanan, itu anti asing, ya kan? Terus mementingkan negaranya gitu above all gitu, dan seterusnya ultranasionalis. Tapi enggak dengan AB. Meskipun dia sayap kanan dan kecenderungannya juga ultranasionalis. Coba kita lihat. Dia menyiapkan Tokyo 2020 menjadi Muslim friendly. Itu kan apa? Sayap kanan model apa itu, gitu kan? Nah, itu ada sayap kanan yang modern, ya, sayap kanan yang inklusif. What's in it for me? What's in it for the country? By all means, dan inklusif, nggak mendiskriminasi. Itu, ya, sayap kanan yang model Jepang. Maka si AB melihat itu, ya harus kita lakukan langkah-langkah strategis. 3 arrows dari AB. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang ekspansif atau easy monetary policy. Yang kedua adalah kebijakan fiskal yang juga ekspansif, stimulus-stimulus. Ya, mungkin di zaman AB kan banyak menerima nih teman-teman, banyak menerima stimulus-stimulus ya, tiba-tiba ada duit aja di rekening, tiba-tiba kasih duit gitu kan. Kemarin juga dikasih duit kan sama AB. Itu kan bagian dari arrows-nya. Yang ketiga adalah reformasi institusi. Karena 1-2 aja nggak cukup. Perlu digenapi oleh arrow yang ketiga, yaitu institutional factor. Bagaimana yang disampaikan oleh Acemoglu dan Robinson. Why nations fail? Kenapa? Karena ada extractive economic institution instead of inclusive economic institution.
Jadi perekonomian itu untuk semuanya, bukan untuk segolongan elit. Gitu. Itu yang ingin disasar oleh AB, dan kalau bicara itu, maka yang dilakukan adalah pendekatan institusional. Karena sekali lagi menurut Acemoglu cuma 3 hal yang bisa dilakukan untuk melanjutkan perekonomian. Institusi, institusi, dan institusi. Gitu. Target dari AB dengan super easy policy, super expensive policy ini adalah untuk apa? Untuk membangkitkan kembali perekonomian Jepang. Mereka ingin inflasinya hadir. Coba ya, bayangin ya. Harga-harga di Jepang. Tahun ini sama 20 tahun yang lalu. Mungkin sini ada Pak Hendri. Itu kan nggak jauh beda. Karena inflasi rendah sekali. Gitu. Nah, inflasi yang rendah itu juga salah satunya yang perlu disyukuri juga. Tetapi di sisi yang lain itu adalah hal yang justru mengindikasikan bahwa perekonomiannya nggak kemana-mana. Butuh ada stimulus. Jadi butuh ada inflasi. Gitu kan. Karena enggak, ya gimana? Perekonomian akan jalan di tempat. Apalagi sekarang sudah semakin banyak orang tua, economic burden semakin tinggi, gitu, kita kehilangan produktivitas. Jepang kehilangan produktivitas, maka itu harus dilecut. Gitu. Fokuskan di situ. Dan three arrows ini menjadi selubung sampai sekarang. Even orangnya udah nggak ada, tetapi itu masih menjadi patron Jepang saat ini. Gitu. Nah, kalau kita bicara Bank of Japan, agak aneh sendiri kalau dilihat sama yang lain. Ketika the Fed naikin nih 3 consecutive period, naikin 75 basis point dalam 3 kali pengumumannya. 75 basis point, 75 basis point, 75 basis point, sehingga sekarang the Fed 3,25% rate-nya. Jepang tetap saja dekat-dekat 0%, zero bound. Kenapa? Karena targetnya adalah menstimulus perekonomian. Negara-negara lain gimana? Eropa udah naikin. Bank Indonesia juga udah naikin nih. Ya, baru aja. Ya, dan naiknya 50 basis point. Dari sebelumnya 3,75 sekarang jadi 4,25. Ya, sebelumnya bahkan cuma 3,5% kalau kita lihat episode yang lalu. Kenapa? Sebagai respon juga. Memang ada efek dari suku bunga ini untuk menjaga inflasi, ya. Karena efek BBM naik ini untuk anchoring expected inflation, Bank Indonesia juga melakukan itu. Tetapi yang juga yang tidak kalah pentingnya adalah disparitas antara suku bunga the Fed sama Bank Indonesia ini semakin lama semakin kecil, gitu ya. Maka perlu kemudian dibuat gap yang lebih tinggi lagi. Kenapa sih? Kenapa perlu dibuat itu? Kalau untuk kasus Indonesia, kenapa perlu dibuat itu? Karena begini, ketika kan yang punya modal siapa? Orang-orang Barat, gitu ya, Amerika Serikat dalam hal ini. Mereka kenapa mau masuk ke Indonesia? Salah satunya karena ada expected return. Returnnya dalam model apa? Suku bunga, disparitas, parity condition. Biasanya negara-negara berkembang atau negara-negara di luar US itu ya, yang apa intinya bukan US gitu ya, dan terutama berasal dari negara berkembang, itu suku bunganya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya untuk mengattract investment, terutama portofolio investment. Dan itu terus mempengaruhi nilai rupiah, gitu kan? Ketika ada capital inflow masuk ke sini, maka rupiah menguat, terapresiasi. Nah, ini tidak lepas juga itu terjadi juga di Jepang. Meskipun ya Jepang dan Amerika Serikat ini sama-sama negara besar. Dan yen itu juga sebenarnya termasuk yang safe haven, artinya dia cenderung yang selalu dicari, gitu ya. Meskipun banyak juga yang ngeluh ketika yennya melemah. Salah satunya waktu itu saya dicurhatin Pak Sandi Uno. Aduh, baru mindahin portofolio ke Japanese yen, gitu. Jadi nilainya turun, gitu kan. Ya ada juga yang ngeluh, tapi anyway, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya ya Japanese yen juga terus dicari. Terus dicari karena apa? Karena ya secara fondasi perekonomian Jepang itu kuat. Ya, Japanese yen itu ditopang oleh fondasi yang kuat. Gitu. Nah, sebelum saya bicara kemudian mengenai Japanese yen ini, kita masukkan atau kontekstualisasikan juga untuk Indonesia. Indonesia yang membuat kita juga rupiah kita volatile kalau dibanding Japanese yen termasuk yang stabil. Tapi rupiah itu kenapa cenderung volatile, terutama terhadap US dollar?
Salah satunya adalah karena topangan industrial. Gitu. Kok bisa? Apa penyebabnya? Nah, ini untuk kasus Indonesia ya. Nanti kan saya bedakan dengan kasus di Jepang. Jadi, yang membuat rupiah itu tertekan, salah satunya adalah karena selain disparitas tadi ya, disparitas itu satu hal. Maka ada responnya adalah respon kebijakan moneter. Tetapi sebenarnya untuk Indonesia yang juga harus diperhatikan adalah fondasi ekonominya, gitu. Nah, jadi ketika rupiah volatile itu tidak semata-mata karena BI tidak bergerak cepat, gitu. Tetapi karena fondasi ekonominya itu lagi turun. Nah, karena ketika rupiah itu misalnya terdepresiasi, kita juga harus lihat, data balance of trade-nya gimana? Data trade balance-nya seperti apa? Gitu kan. Ketika dia defisit, maka dia akan menyebabkan rupiah terus terdepresiasi. Ya, kan ekspornya dan impornya lebih besar, maka itu akan membuat rupiah tertekan juga. Nah, masalahnya banyak juga yang melihat, oh kalau gitu kita harus tahan impor, jangan cepat-cepat. Karena kalau kita lihat data impor 90% untuk kebutuhan industri. Gitu. Kalau kita tahan impor, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah industri kita justru nggak berkembang. Itu saya sampaikan di beberapa forum. Yang kita lesatkan adalah kemampuan ekspornya. Gitu. Ibaratnya begini, dalam pertandingan sepak bola ada beragam teknik. Ada strategi catenaccio, ada strategi total football, Jogo Bonito, ya, dan seterusnya. Ada yang menyerang semua, ada yang bertahan total, gitu ya. Nah, dalam konteks perdagangan internasional yang seharusnya kita lakukan adalah menyerang total. Nggak apa-apa kebobolan, yang penting kita membobol lebih banyak, gitu loh. Jadi kinerja ekspornya ini harus mampu untuk ditopang juga oleh kinerja industri. Gitu. Jadi kalau kita bicara ekspor itu kan surplus produksi. Surplus produksi itu dihadirkan oleh industri. Ketika industrinya itu kurang firepower, maka ya ekspornya pasti akan turun. Nah, kita melihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap GDP di Indonesia tinggal 19-20%. Padahal di tahun 2001 itu bisa sampai 29%. Artinya ada deindustrialisasi. Nah, masalahnya deindustrialisasi yang kita alami ini adalah deindustrialisasi prematur. Bukan yang kita, ya Jepang, yang lain-lain juga sebenarnya mengalami deindustrialisasi juga loh. Tapi mereka sudah melewati stages of structural transformation, Polish Gentry Circuit Model. Jadi dari agricultural society, kemudian berkembang ke industri, dan kemudian ke services. Nah, kita industrinya ini agak backward, ya. Jadi belum kemudian mencapai tahap industrialisasi, kita sudah melompat ke services. Nah, ini the missing middle, dan ini yang kemudian membuat perekonomian kita juga agak volatile. Nah, untungnya selama pandemi ini Indonesia berhasil menumpuk surplus. Kenapa? Nah, ini terjadi karena berkah komoditas. Karena ada komoditi super cycle. Ya, ini kita sampai jam berapa ya? Panjangan nggak? Ya, pokoknya sampai jam 7.15 WIB, Mas. Sorry. Oh iya. Bentar lagi dong. Ya, intinya adalah Indonesia ini kemarin dapat berkah komoditas, dan akhirnya dari berkah komoditas itu kita mampu untuk kemudian relatif lebih survive ya, karena international reserves kita lumayan kuat. Jadi kalau misalnya kita mampu untuk menumpuk surplus, ya, ini karena komoditas ya, itu cadangan devisa kita menguat sehingga Bank Indonesia bisa melakukan intervensi tanpa harus kemudian menaikkan suku bunganya. Cuma masalahnya sekarang sudah terlalu berat itu tekanan dari eksternal. Dan berkah komoditas ini nggak bisa diharapkan terus. Sekarang mungkin berkah, tapi tahun depan bagaimana? Masih ada apa enggak? Nah, itu satu hal yang tidak pasti, gitu ya kan. Kalau ibaratnya cerita Nabi Yusuf, ketika mentakwil mimpi raja, 7 tahun kemakmuran, 7 tahun kesempitan. Maka saat makmur, saatnya juga saving. Jangan sampai kemudian komoditi yang kita punya ini, yang input produksi yang kita milih, yang seharusnya kita gunakan juga untuk membangun industri, itu kita ekspor semua. Sehingga pada saat butuh nanti melangkah. Nah, ini catatannya buat Indonesia. Untuk Jepang, balik lagi ke Jepang. Nah, Jepang bagaimana? Nah, dalam konteks tadi, ya, Jepang yang sepertinya tidak sesuai dengan mainstream global, ketika yang lain naikkan suku bunga, Jepang enggak, karena tujuannya adalah pertahankan ekonomi. Inflasi naik, nggak apa-apa, itu yang malah yang dicari, gitu kan? Meskipun sekarang inflasi Jepang yang naik juga karena imported inflation, bukan karena dorongan permintaan.
ya, tetapi juga banyak dari imported inflation karena sekarang harga-harga lagi naik nih di global. Maka ketika diimpor gitu ya, ketika barang-barang impor itu diimpor kemudian terpapar harga internasional, makanya ada inflasi juga gitu. Tapi itu nggak masalah, si Jepang juga tetap pada pendiriannya. Tetap untuk kemudian mempush demand domestik, maka ini harus dilakukan. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, sebentar. Bagaimana kaitannya dengan Japanese export? Nah, sebenarnya dengan Japanese yen yang apa namanya, yang melemah, itu sebenarnya bagus buat ekspor Jepang. Percaya apa enggak? Ya kan? Jadi kalau misalnya Jepang sekarang mengekspor, itu nilainya lebih murah di luar. Loh, iya lebih kompetitif dong. Gitu kan? Nah, dan Jepang sangat mau memanfaatkan itu karena ekspornya kan memang dia butuh dorongan lagi untuk ekspor untuk kemudian membangkitkan kembali industrinya. Gitu. Tapi kan di sini memang lagi turun nih. Kenapa? Karena biasanya ada semacam J curve. J curve. Seperti huruf J. Ekspor itu ketika ada tekanan dari nilai tukar terdepresiasi, dia akan turun dulu. Kenapa? Karena kan dia harus impor nih. Gitu dong. Impornya ini kan tinggi nih, naik nih. Kenapa? Karena value-nya meningkat. Karena value-nya meningkat karena ada imported inflation, gitu kan? Plus juga Japanese yen depreciation dan seterusnya. Sehingga apa? Di awal-awal susah nih impornya ya lebih mahal dan seterusnya. Tapi ibarat huruf J, ini ada J curve ini udah ada di teks. Jadi ketika turun itu dia bisa naik lagi ya nanti di masa depan. Karena di sekarang adalah masa-masa penyesuaian. Justru ekspornya naik. Dan ini harapannya pemerintah Jepang juga bahwa ini akan mampu untuk kemudian mendongkrak ekspor, mendongkrak perekonomian di masa depan. Meskipun kalau kita lihat ya dari sisi mana nih inflasi Jepang ini kan termasuk yang salah satu yang all time high. Ada kontribusi dari supply side, artinya dari ongkos produksi yang meningkat, ada juga kontribusi dari demand side-nya juga. Nah, tapi secara proporsional sebenarnya yang paling besar itu dari ongkos produksi. Nah, makanya pemerintah Jepang belum puas. Ya harus ada dorongan dari sisi permintaan. Itu adalah yang dibutuhkan oleh perekonomian. Gitu. Nah, kalau lihat dari purchasing manager in manufacturing ini agak turun gitu ya, karena ya orang jadi semakin mahal gitu ya barang-barang. Tapi tadi seperti huruf J nanti bakalan naik lagi. Karena apa? Karena dengan semakin kompetitifnya produk ekspor di luar negeri, maka akan ada aktivitas ekspansi industri juga. Gitu. Terus untuk teman-teman, ini balance of trade-nya juga tadi yang saya sebut-sebut, ini masih negatif karena ya ini masa-masa awal, masa-masa penyesuaian, dan saya kira itu wajar. Dan saya rasa ini bisa berbalik lagi kalau misalnya ekspornya menjadi lebih kompetitif. Apalagi Jepang ini dorongan fondasi industri kuat sekali, berbeda dengan Indonesia. Ya, kuat sekali. Maka apa namanya kalau bangkit karena ekspornya bangkit itu tinggal tunggu waktu aja. Ya, jadi ini adalah justru saya rasa sebagai momentum industri Jepang untuk naik gitu ya. Dan ya jangan-jangan di si kura-kura Galapagos ini sekarang ya ada benarnya. Dia bergerak sendirian, tidak memperhatikan iklim luar, tetapi mungkin di sini adalah cara Jepang untuk kemudian melentingkan kembali perekonomiannya dengan tetap berpatron pada three arrows of Abenomics. Expansionary fiscal policy, expansionary monetary policy, and structural transformation. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.